Hey teman-teman, terima kasih sudah balik lagi di channel Belitung Island, channel khusus yang mempromosikan tentang pariwisata Belitung. Di seri kali ini dan seri sebelumnya, jika Anda belum melihat videonya, silahkan klik yang ada di kanan atas saya ini. Kita membahas tentang sepeda. Sepeda yang diberi nama atau diberi merek Biliton. Oleh karena itu, kami membuat video ini. Anda sudah melihat bagaimana saya merakit sepeda. Orang yang belum pernah punya pengalaman sebelumnya merakit sepeda, bisa merakit sepeda. Seperti apa penggunaan dari sepeda itu? Anda tentu saja sudah tidak sabar bagaimana first time experience atau pengalaman pertama saya mencoba sepeda Biliton di jalanan Jakarta. Oke teman-teman, seperti kalian lihat saya sekarang sedang berada di atas sepeda Biliton. Ini adalah dalam rangkaian uji coba naik Biliton itu seperti apa sih gitu ya. Jadi bersepeda di Jakarta ini sebenarnya memang lumayan menarik, khususnya pada saat weekend di mana jalanan lebih sepi ya dan udara juga lebih segar. Naik sepeda lipat tentu saja lebih ringan, nggak perlu buru-buru. Kalau capek bisa berhenti dan dilipat sepedanya sehingga Anda bisa pulang dengan naik taksi. Karena itulah kenapa sepeda lipat sangat populer di Jakarta. Seperti apa pengalaman naik Biliton ini? Pertama, Biliton ini ringan, bukan hanya bobotnya, tetapi yang lebih enak lagi mungkin karena chainringnya cukup besar. Saya sudah upgrade 56, ya, tadinya pakai 50 original Brompton ya. Tentu saja jauh lebih enak. Memang agak sedikit lebih berat, cuman mungkin karena power saya sudah cukup karena suka main road bike ya. Kalau saya review dulu dengan chainring yang masih 50, yang original Brompton, challenge-nya adalah ya gigi-gigi besarnya itu tidak terpakai ya, karena terlalu ringan. Sebenarnya nothing to do dengan Biliton. Kalau sepeda dengan roda 16 inch ya, dimana saya biasanya pakai 20 inch, sepedanya rasanya lambat sekali, meskipun sudah pakai gigi terkecil. Seperti teman-teman lihat, cukup smooth di jalanan. Rangkaiannya ternyata walaupun merakit sendiri cukup bagus, tidak ada bunyi-bunyi. Menurut saya nggak ada bedanya dengan sepeda yang branded ya, yang originally dirangkai oleh pabrikan gitu, seperti yang saya gunakan di sepeda yang lainnya. Pertukaran gigi-giginya juga lumayan bagus, walaupun memang terus terang ada kesalahan dengan shifter. Kalau bisa Anda jangan pakai SRAM double tap ya, kalau bisa pakai yang single tap, sehingga kalau terjadi pemindahan gigi akan lebih smooth. Jadi kalau satu step ke bawah, satu step ke bawah, satu step ke atas, satu step ke atas, karena tombolnya berbeda. Kalau double tap itu tombol untuk naik dan tombol untuk turun itu sama. Powernya juga lumayan ya, walaupun ini tentu saja tidak se-stiff road bike misalnya yang terbuat dari karbon, tetapi sangat relax. Ini kesan saya dan sangat tidak capek terus terang aja. Jadi sebagai referensi saya sudah coba sekitar 40 km. Terus terang aja average-nya itu mungkin sekitar 120. Kalau di bawah 130 heart rate-nya tuh ibaratnya Anda bisa naik sepeda sambil nyanyi-nyanyi gitu. You and I, we were meant to be. Kalau untuk bersantai sangat-sangat nyaman. Mudah-mudahan pengalamannya juga sama dengan Brompton. Saya kira sepeda jenis ini memang dirancang untuk kenyamanan. Kemudian juga performanya seperti apa ini kalau tanjakan. Saya terus terang tidak mengganti gigi ya, pakai paling kecil ya, nomor 7 karena saya pakai 7 speed. Naik tanjakan ya bukan tanjakan yang tinggi banget ya, tanjakan yang biasa, yang tanjakan flyover di Jakarta ya tidak perlu ganti gigi, nggak berasa gitu, saking ringannya, sangat-sangat smooth. Memang perpindahan gigi masih challenging ya, cuman menurut saya ini bukan nothing to do dengan frame set Biliton ataupun juga dengan grup setnya. Terus terang aja mungkin dari skill pada saat merangkai dan juga kecocokan komponennya. Jadi pelajaran dari sini, kalau Anda memberi grup set 7 speed, pastikan shifternya juga untuk 7 speed. Yang saya kemarin gearnya itu 7 speed, shifternya 9 speed. Nah, oleh karena itu suka fall in between. Yang kemarin beli paketnya agak keliru. Kalau Anda memang ingin lebih santai lagi, pakai gigi yang besar, sangat nyaman. Naik tanjakan mungkin nggak berasa, cuman ya sepedanya kayak nggak jalan aja. Mungkin nanti lebih cepat orang jalan kaki. Secara overall,
Komentar saya adalah sangat efisien, mungkin karena juga frame-nya cukup ringan, sehingga kalau Anda ingin sesuatu yang nyaman, tentu saja saya kira ini pilihan yang bagus. Nah, kemudian kenyamanan, karena adanya per di bagian belakang tentu saja jauh lebih nyaman dibandingkan dengan road bike misalnya yang stiff, ya, ataupun juga sepeda lipat saya sebelumnya yang dahon. Ya, saya kira cukup berfungsi lah ya, build quality-nya dan seterusnya. Kemudian seat post-nya juga cukup kuat ya. Kemarin pilihan saya pakai karbon, hanya saja satu, kalau Anda memilih seat post karbon berdasarkan konsultasi saya dengan bengkel, itu memang kecenderungannya itu melorot. Melorotnya nggak langsung melorot sih gitu. Jadi kalau Anda naik sekitar 20 menit gitu ya, nah itu udah mulai berasa agak melorot. Nah, oleh karena itu seat clamp-nya terpaksa saya pasang sangat-sangat kencang. Cuman masalahnya kalau seat clamp-nya kencang, nanti begitu mau membuka, mau melipat dari sepeda itu ya, agak susah ya, karena butuh tenaga yang kuat banget untuk membuka dan menutup clamp-nya. Ini memang resiko menggunakan seat post karbon. Nah, saddle juga nggak masalah ya, karena ya mungkin karena memang Brook sudah terkenal saddle yang bagus. Handle post-nya mungkin karena aluminium berfungsi ya, saya pernah lihat review handle post-nya itu memang tidak dibuat stiff, jadi ada sejenis vibration seperti itu. Saya kira cukup berfungsi, cuman is a bit too much gitu ya menurut saya. Jadi kesannya itu handlingnya jadi agak sulit, terutama kalau di stangnya itu kita taruh beban ya, kita taruh misalnya tas pinggang, kita taruh di handlebar. Handle post-nya ini agak oglek. Saya pikir tadinya clamp-nya, sambungan yang lipatannya itu ya, tapi ternyata gripnya tuh kuat sekali di lipatan di frame setnya itu ya, termasuk juga lipatan dengan handle post-nya. Tetapi handle post-nya mungkin karena terbuat aluminium ya kesannya lemah. Kalau handlebarnya ada goyang kiri kanan gitu ya, handlebarnya tuh bergerak gitu ya, kiri kanan maju mundur itu bergerak ya. Saya kira ini tidak terlalu mengganggu banget ya. Tapi kalau Anda sudah biasa pakai sepeda yang stiff, terus pakai sepeda yang ini, tentu saja ada berasa kagok gitu. Sangat fun untuk diajak jalan jauh. Saya terus terang 2 kali pertama saya mencoba itu masing-masing sejauh 40 km dan 50 km ya. Tidak ada masalah, tidak ada bunyi-bunyi sama sekali. Melaju kencang, yang jelas ya Brompton yang lain saya salib gitu ya. Apakah saya yang berusaha cepat atau orang yang santai-santai aja? It's a lot of fun. Jadi kalau Anda ingin menikmati perkotaan di hari libur dengan sepeda Billiton dengan frame set fully aluminium, dan Anda tentu saja bisa bebas memilih aksesoris apa yang mau Anda pakai untuk kelengkapan ini, saya kira ini adalah pilihan yang baik. Pengalaman naik sepeda ini sangat santai, sangat rileks, tetapi bukan berarti sepeda ini tidak bisa kencang. Jadi saya coba sampai average speed, bukan average speed selama 40 kilo ya, selama beberapa ini saya bisa konsisten sekitar 25 sampai 28 km per jam, dan itu tidak masalah, tidak goyang kiri kanan atau apa, atau handlingnya jadi sulit, terus terang tidak masalah. Apalagi Anda lebih rendah dari itu ya, misalnya average sekitar 20 km per jam ya, sangat-sangat gampang. Build quality-nya bagus ya, jadi tidak ada masalah, nggak ada bunyi, nggak ada apa gitu ya. Walaupun sepeda ini saya merakit sendiri ya, saya juga surprise gitu, ternyata ya ini bisa berfungsi sebagaimana layaknya sepeda yang dirakit oleh orang profesional. Artinya siapa saja bisa merakit sepeda ini kalau Anda suka tentu saja. Powernya seperti saya utarakan di awal cukup bagus ya. Power Anda yang kemudian dirubah menjadi pergerakan ban itu lumayan bagus. Ya kekurangannya seperti saya bilang itu, kalau Anda pakai seat post yang karbon, siap-siap kalau agak melorot. Yang sekarang yang saya tidak melorot, tapi seat clamp-nya saya pasang sangat kencang. Problemnya adalah begitu mau membuka seat post-nya, misalnya mau melipat, Anda harus mengeluarkan tenaga ekstra ya, karena berat sekali untuk membuka seat clamp-nya. Kemudian satu lagi, handlebar-nya agak goyang jadi kayak suspensi begitu gitu ya. Saya nggak tahu apakah ini memang purpose-nya seperti itu, biar ada suspensi di handbar-nya, tetapi ini membuat agak kagok terus terang aja, karena ya handle post-nya itu suka agak goyang depan, kanan, kiri, belakang gitu ya. Dan ini sekali lagi bukan karena klaimnya atau bukan karena headsetnya. Saya tadi pikirnya wah ini headsetnya nggak kenceng gitu ya, atau klaimnya nggak kenceng. Nggak, ternyata semuanya udah kenceng. Nah ini problemnya
atau tipikalnya mungkin ya memang seperti ini gitu build quality-nya ya. Jadi kalau Anda kencang, ya ini bisa menjadi sesuatu yang isu karena terus terang handlingnya akan jauh lebih sulit ya. Jadi saran saya sih kalau bisa di handlebarnya biarkan kosong aja. Anda tidak usah pasang beban. Kalaupun Anda ingin membawa sesuatu, ya cukup bawa tas pinggang atau backpack gitu ya. Tapi kalau tempat narok tas yang di depan sih nggak masalah. Kebetulan saya juga nyaroknya yang kecil ya. Saya nggak tahu kalau misalnya pakai bag yang besar apakah akan bermasalah atau tidak. Saya terus terang belum tahu. Oke teman-teman, seperti dilihat di video ini mungkin ada beberapa wilayah yang sudah saya jelajahi di Jakarta ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran bagaimana field trial ya, atau real user experience dari sepeda Billiton ini. Sekali lagi, ini bukan produk endorse dari Billiton. Ini adalah benar-benar share user experience ya, sebagai pengguna dari sepeda Billiton. Sepeda Billiton adalah frame setnya, sedangkan aksesorisnya saya beli ketengan satu-satu di marketplace. Kepuasan dari merakit sepeda seperti ini, apalagi Anda merakitnya sendiri ya, pasti kebanggaannya berbeda kalau Anda menaik sepeda yang Anda rakit sendiri. Anda juga punya kebebasan untuk memilih aksesoris yang akan Anda gunakan, aksesoris apapun yang Anda inginkan. Tapi kalau misalnya konsepnya adalah budget, Anda justru juga bisa sangat menghemat dengan memilih aksesoris-aksesoris yang bagus tapi ekonomis, atau aksesorisnya pakai Brompton aja. Jadi ada banyak sekali aksesoris Brompton, copotan Brompton, handbar, seat post, rem, crankset, fender gitu ya. Ya saya terus terang beli yang copotan Brompton tuh untuk yang fendernya. Banyak itu ada di marketplace. Kebetulan saya juga membutuhkan fender ya biar nggak kena air. Kalau misalnya jalanan becek, Anda bisa membeli frame setnya Billiton, tetapi sisanya itu adalah sama persis dengan Brompton bisa, dan Anda bisa beli second yang masih bagus tentu saja. Ya, ini akan sangat ekonomis. Bagaimana? Mudah-mudahan suka, mudah-mudahan tertarik dengan segala macam kelebihan dan kekurangannya. To be honest, it's fun. Saya kira saya biasa naik road bike, dulu sudah dari sejak 2008 biasa naik folding bike, dan saya rasa pengalamannya tidak kalah ya dengan sepeda buatan luar negeri. Jadi kenapa tidak Anda mencoba sepeda Billiton ini? Tapi sekali lagi, ini bukan endorse produk, jadi kami tidak dibayar oleh pabrikan Billiton untuk membuat video ini. Pengalaman yang kami sajikan itu benar-benar user experience, real usage dari sepeda Billiton ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika Anda suka, silakan di like. Jika Anda ingin melihat video kita berikutnya, silakan subscribe, dan jangan lupa untuk di-share agar kami bisa membuat video-video keren tentang Billiton lainnya. Saya Rustam Effendi, pendiri BellitonGaler.com. Sampai jumpa di video berikutnya.